Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Walau karihal mujrimun, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal Yahudiyun, walau karihal Nasroniyun, mulhidun wa ghairu dzalik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Menurut pemahaman saya tentang pembagian waris, sebagai cerita atau singkat ceritanya, ada sebuah keluarga besar gitu. 10 orang saudara kandung, ada perempuan, ada laki gitu. Yang saya bicarakan masalahnya nih, ada saudara kandungnya ini dari 10 orang ini baru berumur 7 hari bapaknya meninggal gitu. Maksud saya begini, ini 10 saudara perempuan dan laki ini, ada satu orang namanya si A misalnya. Dia punya anak 7 hari. Kemudian si A ini, si bapaknya ini meninggal, Pak. Jadi anaknya berusia 7 hari gitu. 7 hari. Kemudian ibunya stres gitu. Gila lah kata gitu. Sakit pikiran ya. Akhirnya nggak bisa melihara yang 7 hari. Anaknya yang 7 hari ini ya. Maksud saya begini gitu. Jadi dari 10 saudara ini kemudian yang meninggal ini kan tinggal 9 ya. Tapi menurut saya yang meninggal ini tuh digantiin sama anaknya yang 7 hari ya. Ahli warisnya tetap 10, cuman berganti kepada anaknya yang umurnya 7 hari ini. Dia meninggal, kemudian anaknya yang gantiin yang umurnya 7 hari gitu. Yang ahli warisnya nanti yang bayi yang 7 hari ini nanti yang dapat warisan dari bapaknya itu, dari sebagainya. Jadi kewajiban 9 saudaranya ini nih, yang namanya paman atau bibi ini, itu yang kewajiban untuk menjaga ahli waris ini gitu. Untuk saudaranya yang meninggal itu gitu. Nanti akan diberikan kepada anak yang umur 7 hari ini kalau dia udah dewasa gitu ya. Jadi tafsir yang saya baca, mungkin tafsir bukan Ibnu Katsir ya, yang saya punya itu tafsir fi Jilal Quran, yang berkenaan masalah warisan ini itu disinggung, Pak. Jadi seharusnya itu paman atau bibi ya, atau siapapun gitu, kalau dia memelihara anak yatim, katakanlah ini yang 7 hari umurnya si bayi itu dipelihara bukan hanya fisik, badan dan jiwa, mental, spiritual, pendidikan, kesehatan anak ini gitu. Jadi warisan dia pun harus dijaga, harus sama gitu dengan yang diperoleh oleh bibi-bibinya, paman-pamannya gitu. Kalau misalnya bibi pamannya ini mendapatkan 4.000 meter, nah si bayi yang umur 7 hari ini pun nanti ketika besar tetap 4.000 meter atau 3.000 meter, sama seperti yang didapati oleh saudara-saudaranya gitu. Ya kalau dia memang laki ya taruh dia 4.000 meter gitu. Kemudian paman-pamannya 4.000 meter juga gitu. Kecuali yang bibi gitu ya, 2.000 kali itu ya, kan begitu kira-kira. Sehingga ceritanya begini, Pak. Setelah anak umur 7 hari ini dipelihara oleh salah satu pamannya atau bibinya begitu, ini yang 4.000 meter ini itu hilang, Pak. Paling dapat 200 meter gitu ya. Ya, kalau misalnya alasan yang 4.000 meter ini habis buat biaya dia hidup, kok begitu amat begitu. Emang nggak ada manajemen modern supaya yang 4.000 atau 3.000 meter ini tidak hilang begitu saja untuk modal makan, modal pendidikan, modal gedein dia sampai dia umur 17 atau 20 tahun sampai dia dewasa, balik dan sebagainya gitu. Nggak sampai segitunya kan, sampai 3.000 meter habis, 4.000 meter habis cuma dapat 200 meter misalnya.
Ini kan nggak adil gitu. Ini kasus yang seperti ini banyak Pak, beda-beda dikit gitu ya. Nah, ini sedikit melenceng sedikit tapi ada kaitannya juga. Misalnya dia umur 14 hari, ini ada lain lagi nih, baru 14 hari ibunya meninggal karena sakit. Singkat ceritanya sakit lah begitu. Sebenarnya sakitnya sampai meninggalnya ilmiah juga. Kalau kita kronologisnya kita telisik secara detail itu cerita panjang ya. Ya masuk akal juga dia meninggal itu bla bla bla. Ini singkat ceritanya aja, ibunya meninggal. Jadi umur 14 hari itu dia pelihara neneknya gitu. Sementara bapak kandungnya itu nggak berdaya, walaupun diperjuangkan, singkat ceritanya itu dipelihara sama nenek. Bayi yang 14 hari ini kan mempunyai warisan juga dari bapak kandungnya. Kemudian dapat warisan juga dari ibu kandungnya. Ini dari bapak kandungnya nggak dapat, singkat ceritanya nggak dapat gitu, bla 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 gitu ya. Kemudian dari ibunya juga katakanlah nggak dapat begitu. Walaupun misalnya cuma dikasih 500 ribu rupiah gitu. Pada tahun berapa gitu, tahun 1990 atau 1970-an begitu. Atau 1980. Dia dapat 500 ribu. Tapi itu kan kalau dibandingkan warisan dari ibunya itu nggak seapa-apa, nggak ada apa-apanya Pak. Seharusnya kan dia dapat 500, bukan 500 meter lah. Minimal hibah dari neneknya bisa 50 meter. Cuman gak disuratin, akhirnya dirampas lagi sama ahli waris neneknya itu gitu. Kemudian dari ibunya juga ada. Apa 50 meter juga, apa 100 meter. Kalau sekarang tahun 2022 dia masih punya tanah 100 meter kan lumayan Pak. Dibandingkan dia cuman ngontrak jadi kontraktor, kontrak sini, kontrak sono. Dengan bayar 1 juta sebulan begitu Pak. Itu kan karena tidak teraturnya para wali dalam menjaga warisan bagi orang yang 14 hari ditinggal ibunya gitu. Bla 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 begitu. Itu kan mirip dengan yang tadi saya bilang, umur 7 hari bapaknya meninggal gitu. Kemudian ibunya stres, sakit gila misalnya kan. Udah nggak bisa mengurus dia, akhirnya dipelihara paman atau bibinya. Tapi akhirnya warisannya kontal kantil kalau bahasa kita ya. Harus dapat 3.000 meter, nggak dapat apa-apa. Sedangkan yang umur 7 hari ini bisa gede ya. Dia nikah punya anak. Alhamdulillah cuma dapat 200 meter gitu. Sementara paman bibinya 3.000 berapa 4.000 meter, kan jomplang Pak begitu ya. Apa begitu Islam mengatur Pak? Saya rasa tidak begitu ya. Harus tetap dia 3.000 meter gitu. Ya. Ya kan? 3.000 meter rata-rata begitu, yang laki itu dapat 3.000 meter. Kalau lakinya ada 5 orang, semua dapat 3.000 meter. Karena punya tanah luas gitu ya, dari kakeknya ini gitu ya. Kemudian yang dari bibi 5 orang masing-masing 1.500 meter atau 2.000 meter gitu kan ya. Kan digabung punya suaminya kan bisa banyak juga gitu ya. Kemudian yang umur 7 hari ditinggal ibu bapaknya ini, itu juga harus 3.000 meter gitu. Jika ada alasan membiayai dia hidup juga nggak sampai segitunya, sampai 3.000 meter habis kan gitu. Nggak masuk akal kan. Secara manajemen modern itu kan malah harusnya berkembang malah ya. Bukan hanya 3.000 meter, bisa 3.500, bisa 4.000, bisa 4.500 meter. Karena dikembangin, didagangin, dibisniskan, disewain, dikontrakin, dibangun, bla bla bla. Begitu. Kembalikanlah kepada yatim ini yang udah dewasa, udah balik begitu. Orang lain mah dapat 3.000 4.000 meter, ya malah habis. Nah dia malah berkembang gitu. Dikembalikan kepada dia gitu. Nanti kebijakan dia lagi apa dia kembalikan lagi pada paman-paman yang telah mendidiknya, yang menjaga warisannya, mengembangkan warisannya. Bisa nanti dia hibahkan lagi begitu. Oke dah, saya tetap 4.000 meter. Ya, kemudian lebihnya ini apa 1.000 meter, 500 meter dikembalikan lagi kepada yang mengasuhnya gitu. Para pamannya atau bibinya kan begitu. Atau dikelola sama-sama gitu. Itu kan paman bibi butuh gitu. Kebutuhan paman lagi lemah gitu ya. Ini aja pakai yang 4.000 meter atau 5.000 meter ini kita pakai sama-sama, kita kembangkan sama-sama. Itu menurut logika saya seperti itu gitu.
Islam kan